semoga itu tidak terjadi. Kami datang itu dalam rangka hukum, dalam rangka mencari kebenaran material. Pemeriksaan dan penyidik tidak berkeberatan untuk itu. Nanti kita tentukan sama-sama waktu yang pas untuk itu. Karena tadi penyampaian penundaan itu masih lisan, jadi kita akan membuatnya secara tertulis dengan waktu yang pas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga kami menyampaikan surat yang klasifikasinya rahasia, surat dari Kodam Diponegoro yang menjelaskan tentang identitas dari senjata-senjata api itu ya. Kami meminta kepada pihak penyidik untuk memverifikasi surat-surat tersebut. Untuk total kepemilikan senjata apinya itu totalnya ada berapa sih yang dimiliki Dito, dan yang legal dan ilegalnya itu ada berapa? Semuanya legal. Jadi ada 15. Tiga itu airsoft gun dan itu tidak perlu ada izin. 12 organik dan semuanya punya surat. Berarti yang airsoft gun sendiri kalau tidak perlu tanpa izin berarti itu dalam arti diperjualbelikan bebas dong? Iya bebas. Anda coba cari aja di media sosial, banyak orang itu jual. Kan dari sini bilang ada 9 senjata yang ilegal. Nah, berarti tadi Bapak kesini bawa surat yang 9 itu. 9 itu dengan asumsi belum ada surat kepemilikannya. Tadi kami membawa 6 lembar surat yang sifatnya rahasia untuk segera diverifikasi keabsahannya oleh penyidik. Surat itu surat dari Kodam Diponegoro. Kami tidak punya kapasitas yang cukup untuk bisa memverifikasi itu. Berarti yang 3 senjata itu yang Itu airsoft gun. Kalau airsoft gun kan Anda juga tahu, nggak perlu surat lah. Pak, sejak kapan sih Dito memiliki senapan tersebut, Pak? Senpi tersebut? Senpi. Kami belum punya informasi tentang itu karena kami baru diberi kuasa kemarin. Dan kami diberi kuasa itu dalam rangka memenuhi panggilan kedua dan memberikan kuasa untuk kasus Nindi Ayunda dalam kasus teror dan intimidasi. Berarti ya ada yang teror, Pak. Infonya siapa sih Pak yang neror Nindi itu? Ya menurut keterangan dari Ibu Nindi itu dilakukan oleh oknum-oknum berseragam dan itu sudah disampaikan oleh Bu Nindi secara langsung di LPSK tadi. Berarti sebelumnya udah ke LPSK juga? Udah ke LPSK dalam rangka meminta perlindungan. Diterima. Sama LPSK diterima. Iya. Nah sekarang terakhir Pak penyidik kan mau menyebut bahwa kalau Dito nggak datang hari ini kan akan dijemput paksa dengan alasannya apapun gitu. Ya tidak begitu juga ya. Karena hakikat dari satu penyidikan itu adalah mencari kebenaran material. Buat apa kita tergesa-gesa dengan tidak mendapatkan kebenaran material, tapi kita agak lama sedikit, tapi kebenaran material itu bisa kita dapatkan. Kira-kira seperti itu, semangatnya itu. Kemarin kan kan bilang bahwa Bapak siap untuk tanggal 11 ya, untuk saudara diperiksa oleh penyidiknya itu tanggal 11 atau tanggal berapa penyidiknya? Kami tidak tahu tentang itu
karena kami baru dikasih kuasa kemarin. Pak, tapi alasan Dito nggak hadir kenapa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Acara keluarga di luar kota. Di mana tuh Pak luar kotanya Pak? Saya nggak tahu. Bapak kapan terakhir berhubungan sama Dito Pak? Kemarin Apa sih yang diobrolin Pak? menyangkut surat kuasa. Telepon. Bapak, jadi tadi kan minta penundaan. Penundaannya jadi kapan gitu Bapak bisa memberikan keterangan? Nanti dikomunikasikan dulu dengan pimpinan dan dikoordinasikan juga dengan kita. Kira-kira waktu yang pas itu kapan? Kan gini, hidup Barreskrim menyatakan kalau misalnya hari ini tidak hadir dan akhirnya akan panggilan ketiga itu akan jemput paksa, dia bilang. Berarti nanti ini akan hadir secara sukarela atau jemput paksa nanti akan dilaksanakan? Semoga itu tidak terjadi. Kami datang itu dalam rangka hukum, dalam rangka mencari kebenaran material. Kami datang membawa data. Semoga data itu bisa dipakai oleh pihak polisi untuk mengungkap secara utuh kasus ini. Tadi disebutkan bahwa surat dari Kodam Diponegoro ya. Ya. Emang Dito itu punya hubungan apa dengan Kodam Diponegoro? Itu senjata sport untuk latihan menembak. Jadi bukan senjata tempur, tapi latihan menembak. Karena Dito sendiri kan sebagai anggota Perbakin kira-kira gitu. Kalau kemudian ke KPK gimana? Kenapa? Kemudian itu ke KPK. Oh, saya nggak tahu, belum tahu sampai di situ. Kalau KPK ya menurut Dito udah nggak ada masalah lagi karena hubungan mereka itu hanya hubungan jual beli mobil dengan anak menantunya Nur Hadi, dan nilai transaksinya itu hanya puluhan juta ya. Abu Said Pilu. Berisi tentang kepemilikan dari senjata-senjata itu, dan surat itu sifatnya rahasia. Surat-surat tersebut padahal itu sangat penting. Senjata-senjata itu punya Kodam Diponegoro dan dipergunakan untuk kepentingan latihan menembak. Iya, tapi pun kalau misalnya nanti nggak terbukti Ya, permintaan penundaan Pokoknya ada dong. barang itu, Kami kalau kami dikabarin. ya tadi kami sudah diterima oleh penyidik. Kami menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan, dan penyidik dengan senang hati menerima kami dan akan disampaikan ke pimpinannya untuk menyangkut masalah tanggal dan waktu pastinya itu nanti dikabarin kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga kami menyampaikan surat yang sifatnya rahasia. Ada 6 lembar surat yang berisi tentang kepemilikan senjata api. Surat itu dibuat oleh Kodam Diponegoro, tapi masih tadi bersifat rahasia. Kami tidak bisa menyampaikan ke publik detail tentang surat itu. Kami meminta kepada polisi untuk segera memverifikasi surat-surat tersebut. Apakah benar surat-surat itu diterbitkan oleh Kodam Diponegoro atau tidak. Kami sekali lagi tidak punya kapasitas sumber daya yang cukup untuk memverifikasi itu. Maka itu kami memohon kepada penyidik untuk segera memverifikasi surat-surat itu. Karena itu sangat penting. Atas dasar apa sih Pak Bang Dito sendiri ingin memiliki senjata api tersebut? Beliau tidak ingin memiliki senjata api karena beliau sendiri itu adalah anggota dari Perbakin. Jadi ya kadang ya kalau mau nembak, latihan menembak, ya menggunakan senjata jenis apa, dan itu sesuatu yang ya kalau mau dilihat ya sesuatu yang wajar di dunia Perbakin lah. Bukan dasar ada ancaman tersebut? Tidak,
Dan surat-surat itu pun secara jelas mencantumkan senjata-senjata ini tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan kriminal. Dan Bang Dito sendiri tidak bisa hadir di sini karena alasan apa? Alasan keluarga, lagi di luar kota. Di luar kota di mana? Saya nggak tahu karena komunikasi semalam. Dan dalam komunikasi tersebut isinya apa tuh? Ya isinya beliau minta kepada kami untuk meminta penundaan serta yang membawa surat-surat kepemilikan senjata api itu. Dan di KPK sendiri katanya Bang Dito kan akan dijemput paksa dan berkas hari ini. Itu gimana Bang? Kami bukan kuasa hukum di KPK, jadi kami tidak punya kapasitas untuk menyampaikan itu. Dan Bang Dito sendiri berarti penundaan ini secara resmi tidak? Resmi. Dan tidak ada hal yang lain yang menyangkut dari Minggi gitu? Enggak. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya dengan itu. Berarti yang senjata api tersebut yang resmi ada berapa Bang surat-suratnya? Senjata api itu kan ada 15. 12 itu punya surat, 3 itu tidak punya surat. Yang 3 tidak punya surat itu airsoft gun. Airsoft gun itu bisa dibeli di mana saja. Kalau kita buka di sosial media, itu banyak orang memperjualbelikan itu. Dan sisanya yang resmi itu senjata api merek apa Bang? Oh, Mereknya kita tidak terlalu melihat secara detailnya karena satu fisiknya juga kita nggak tahu. tidak tahu, tidak pernah lihat, dan yang kedua ya dokumen tadi juga kita juga tidak telah secara detail senjata-senjatanya itu senjata-senjata apa saja. Dan terakhir tujuannya untuk membeli barang-barang itu apa Pak? Ya karena Dito itu kan dia anggota Perbakin. Jadi ya senjata-senjata itu bisa saja dipakai untuk kepentingan latihan menembak. Bisa saja. dan isi keterangan tadi di dalam Bang seperti apa Bang? Cuma kita minta itu saja, Pengajuan penundaan aja. pengajuan penundaan. Mm-mm. Masih didiskusikan. Kami minta supaya setelah Lebaran. Tapi kata penyidik kelamaan. Coba dicari waktu yang pas.